Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Juliansyah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Fatah angkatan pertama tahun 2021. Saat ini saya bertugas di salah satu SMA di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di SMA Negeri 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya membuat satu video pembelajaran yang semoga video pembelajaran dapat menjadi salah satu referensi kita dalam memenuhi tugas pembelajaran kita, yaitu PPG dalam jabatan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pak berharap semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan media kita bersama-sama dalam satu bahasan tema yang menarik. Tentunya masih dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Pak ingin bertanya kepada kalian, gambar apakah yang ada di layar ini? Menurut kalian, aktivitas apa yang sedang dilakukan? Apa? Tentang? Iya, aktivitas seperti beberapa anak, beberapa orang, pelajar sedang menuju atau sedang berjalan ke suatu tujuan. Maka hari ini tema kita adalah berkaitan dengan tersebut. Apa itu? Menuntut ilmu. Adapun kompetensi dasar kita kali ini yaitu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, juga menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai yang termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 122, dan hadis yang berkaitan dengan materi kita. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu mencermati semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, kemudian menjelaskan makna isi Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya menuntut ilmu. Kemudian kita juga akan mendemonstrasikan hafalan kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 120, surat At-Taubah ayat 122. Dan juga kita akan menyajikan materi, kita akan berdiskusi mengkaitkan antara kewajiban kita menuntut ilmu dengan membela agama. Dan juga kita juga membahas juga dengan hadis yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Sebagaimana yang ada di layar, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pelajaran ini, kita diharapkan dapat menunjukkan semangat menuntut ilmu, menerapkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kita juga harusnya dapat menjelaskan makna isi Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dan juga kita akan mendemonstrasikan hafalan kita hafal dalil tadi, kemudian kita juga dapat menampilkan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah yang termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Berikut ini adalah dalil tentang menuntut ilmu, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk menuntut ilmu pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalil ini terdapat perintah, yaitu anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala agar
orang mukmin ada yang memperdalam pengetahuan agama mereka. Jangan hanya semuanya pergi membela agama. Jangan hanya semuanya melakukan aktivitas lain. Namun tetap perlu ada yang mempelajari, mendalami pengetahuan agama, sehingga mereka dapat memberikan pelajaran yang baik, memberikan nasihat kepada kaumnya, bila kaumnya suatu saat kembali kepada mereka, agar mereka dapat menjaga dirinya sendiri. Masya Allah, luar biasa tujuannya. Maka selaku umat Islam, hendaklah kita dapat menyelami, memahami makna dan hakikat yang terdapat dalam perintah menuntut ilmu. Coba kita perhatikan gambar yang ada di bagian tengah di halaman di layar monitor. Itu gambar ada dua orang anak yang bertemu dan semuanya membawa kitab, membawa buku. Apa yang mereka lakukan? Akan menuju belajar atau saling sharing ilmu pengetahuan. Yang jelas apa yang mereka lakukan saat itu adalah bukti bahwa mereka menuntut ilmu. Kalimat-kalimat yang berada di sampingnya dalam petakan-petakan lingkaran itu ada kalimat sungguh-sungguh, ada semangat, ada punya cita-cita, ada belajar tidak mengenal usia, tidak mudah putus asa dan luruskan niat. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat motivasi, kalimat-kalimat penyemangat, kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu. Maka ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus punya semangat, jangan loyo. Kemudian kita juga harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tidak serius, maka hasil yang tidak maksimal. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, ijtihad, bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya sebaik mungkin, niscaya Allah akan berikan kebaikan dan ilmu kepada kita. Kemudian apa lagi? Luruskan niat kita ketika kita menuntut ilmu. Untuk apa kita menuntut ilmu? Camkan niat yang baik. Saya menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, agar dapat saya amalkan dalam diri saya dapat ajarkan kepada orang lain. Masya Allah, niat yang mulia. Bukan tujuan kita menuntut ilmu itu belajar adalah untuk mendapatkan uang dan harta, tetapi dengan adanya niat baik kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang baik untuk kita pula, memudahkan jalan bagi kita. Maka luruskan niat, perbaiki niat kita. Bila terbetik niatan kita di sini, saya ingin menuntut ilmu agar saya menjadi terkenal, maka itu adalah urusan Allah. Niat kita yang pertama adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana dengan yang lain? Allah yang akan memberinya, Allah yang akan menyampaikan hajat kita. Kemudian dalam menuntut ilmu pula, kita tidak boleh putus asa. Jangan mudah putus asa. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kecil nilainya, tidak seberapa. Kemudian belajar pula tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Dari kanak-kanak hingga sampai kita meninggal dunia. Mungkin kita sering mendengar ada kalimat patah Arab yang mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan dari sejak kita masih dibuai hingga sampai kita meninggal dunia, ke liang lahat. Masih kita disuruh, diperintah untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ternyata ada kebaikan yang banyak, keberkahan dengan menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu tidak mengenal usia. Setinggi apapun usia kita, serendah apapun usia kita, menuntut ilmu adalah wajib. Dan yang terakhir, kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu, agar kita lebih terarah dalam menuntut ilmu, kita harus punya cita-cita. Cita-cita penting. Cita-cita itu penting. Jadi dengan adanya cita-cita, kita dapat tahu arah kita kemana. Menuntut ilmu sebaik mungkin. Saya ingin mendapatkan ilmu sebaik mungkin, dan saya bercita-cita dengan ilmu yang saya miliki dapat saya amalkan untuk orang lain. Apapun itu, sehingga kita nanti suatu saat sudah alim dalam pendidikan agama, kita langkah-langkah kita mulai dapat kita tuju untuk menggapai tujuan cita-cita kita. Silakan mau jadi menteri, silakan mau jadi presiden, gubernur, wali kota, camat, kepala dinas, mau jadi jenderal, mau jadi polisi, silakan. Tapi luruskan niat kita dalam belajar. Niscaya dengan jurusan niat kita, kita akan menemui kemudahan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang
berjalan pada jalan tempat ia menuntut ilmu, niscaya Allah akan berikan jalan kemudian baginya menuju surga. Surga itu apa? Kenikmatan. Maka ketika kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita serius dalam menuntut ilmu, tidak menyerah, maka yakinlah Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk menggapai apa yang kita harapkan. Niscaya, yakin insya Allah. Berikut ini ada 2 tayangan yang akan kita saksikan, dan ini menjadi tugas kalian setelah menontonnya. Belum ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidurnya kapan? Ketika dia menulis dan mengantuk, tertidurlah dia dengan menempelkan kening ke atas buku. Ketika terbangun, dia lanjutkan lagi tulisan. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan kulit belakangnya ke atas kasur yang lembut. Imam An-Nawawi. Lalu kau katakan Abdul Somad itu lelah ceramah kemari. Dia tidur saja, tidur. Di mobil tidur, di pesawat tidur, di hotel tidur. Belum ada apa-apanya. Bahkan kadang sedang sholat pun tidur. Tidak ada apa-apanya kita ini. Belum ada apa-apanya dibandingkan Ahmad Al-Maraghi yang menulis tafsir Al-Maraghi. 10 tahun dia selesaikan tafsir itu. Apa kata dia? Aku sehari tidur hanya 4 jam karena aku perlu menulis tafsir Al-Maraghi. Aku mesti memperhatikan anak istri. Aku juga harus menulis dan berceramah, mengajar di kampus. 4 jam aku tidur dalam sehari. 10 tahun aku selesaikan tafsir Al-Maraghi. Belum ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu bandingkanlah dengan para ulama, dengan para mujahid fisabilillah, maka kelelahan kita hari ini, kantuk adik-adik anak-anakku sekalian, akan dibalas dengan surga Jannatul Na'im. Perjalanan ini singkat sahabat. Perjalanan ini singkat kawan. Perjalanan ini singkat sahabat. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada pemisah di tengah, la yabghiyan. Dia tidak akan pernah bersatu. Antara muslim sejati dengan muslim abal-abal tidak pernah ada titik temu. Video pertama sudah kita saksikan, kita lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau semula adalah seorang santri yang bodoh. Beliau belajar kepada kiainya sampai beberapa tahun. Namun ia belum juga bisa membaca dan menulis. Hingga akhirnya dia pun berputus asa. Ia pun mohon diri kepada kiai supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang. Tapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Imam Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Oleh karena hujan tak kunjung reda, ia pun memutuskan masuk lebih dalam ke gua hingga dapat duduk-duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemericik. Oleh karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air.
Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Ia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ini. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama dalam belajar. Setelah berpikir demikian, akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi pulang. Ia memutuskan untuk kembali ke pondok. Semangatnya kembali tumbuh untuk belajar kepada kiainya. Dan akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pondok. Ia ingin belajar lebih lama lagi dan lebih tekun. Di pondok ia belajar dengan tekun dan rajin, serta tidak mengenal putus asa. Ternyata usahanya tersebut tidak sia-sia. Ia menjadi orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua inilah kemudian beliau diberi nama Ibnu Hajar, sang anak batu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana? Kira-kira setelah menyaksikan video ini, sudah dapat dicermati apa isi dan maksudnya? Sudah dapat dibandingkankah dengan diri kita yang belum ada apa-apanya ternyata? Maka jangan pernah merasa lelah dengan apa yang kita rasakan saat ini. Kecil sekali usaha kita saat dalam menuntut ilmu. Maka tetap semangat, dan tugas kalian sekarang adalah berikan tanggapan kalian terhadap isi video yang disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian tanggapan bisa berupa komentar terhadap isi video, kesimpulan, ataupun pendapat kalian setelah menonton kedua video tersebut. Dan silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Setelah kalian tulis, lalu kalian foto dan kirimkan ke grup kelas kita. Pak, tunggu ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar bersama-sama, tadi kita sudah menyaksikan pelajaran materi berupa tayangan video. Harapan Pak selaku guru, kalian dapat mengekspresikan diri kalian, membandingkan diri kalian bahwa kita belum ada apa-apanya dibanding ulama terdahulu, dibanding orang-orang hebat terdahulu, dibanding orang-orang hebat yang sekarang. Apa yang kita rasakan saja jauh, masih sangat kecil. Maka dalam menuntut ilmu harus semangat, kerjakan tugas kalian sebaik mungkin, buatlah semenarik mungkin. Kemudian upayakan dalam menuntut ilmu kita selalu dalam keadaan suci, bersih. Demikian yang dapat Pak sampaikan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.